Jangan pernah menyerah jika hidup penuh dengan rintangan, tetaplah berjuang sekuat tenaga meski esok adalah hari Senin. Sedikit kalimat motivasi dari saya, Bob, selaku pemimpin upacara sekaligus Direktur Utama PT Bangun Siang yang ada di seluruh penjuru dunia. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film menegangkan berjudul Triangle yang dirilis pada tahun 2009, di mana film ini menceritakan sekelompok pemuda yang sedang berlibur di lautan dan terjebak di wilayah segitiga Bermuda yang terkenal penuh dengan misteri dan banyak sekali fenomena aneh di sana. Penasaran dengan bagaimana alur filmnya? Langsung aja kita meluncur ke dalam cerita. Berlatar di sebuah perumahan yang panas mirip Bekasi di daerah Florida, Amerika Serikat, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang mama muda bernama Jess yang saat ini menunjukkan sikap aneh saat dirinya tiba-tiba menjadi pemarah, tetapi hanya dalam hitungan menit saja sikapnya seketika berubah kembali menjadi sangat baik, yang hal itu ditunjukkan saat beliau sedang bersama anaknya yang kemungkinan besar adalah tanda gejala bayi biru atau biasa dikenal dengan baby blues. Beberapa saat kemudian, Jess melihat kertas di kulkasnya dan baru mengingat kalau hari ini beliau sudah ada janji untuk pergi liburan bersama kawan-kawannya, sehingga tanpa basa-basi, Jess pun segera pergi bersama anaknya. Sesampainya Jess di sebuah pelabuhan, beliau ternyata sudah ditunggu oleh temannya yang bernama Greg beserta dengan keempat kawan lainnya yang juga akan pergi berlibur ke lautan menggunakan kapal bernama Triangle untuk menghabiskan waktu mereka selama libur musim panas. Tak lama mereka segera meluncur pergi ke tengah lautan untuk menikmati perjalanannya. Tapi ternyata Jess tidak membawa anaknya ikut dalam liburan. Di sini salah satu kawannya yang bernama Victor bertanya di mana anaknya Jess dan mengapa ia tidak ikut bersamanya. Tapi di sini beliau malah menjawab melantur dan mengatakan kalau anaknya sedang sekolah yang padahal ini adalah musim liburan, di mana beliau cukup gelisah sedari awal dan tampak menyembunyikan sesuatu kepada mereka semua. Tak lama kemudian saat mereka sedang berlayar, terjadi fenomena aneh karena semua angin tiba-tiba berhenti berhembus begitu saja, bersamaan dengan kemunculan badai besar di tengah laut yang nampak di kejauhan dan bergerak ke arah mereka. Begitupun sinyal yang mendadak hilang sepenuhnya dan memaksa mereka untuk melewati badai saat ini. Ketika mereka masuk ke dalam badai, kapal mereka terguncang keras yang membuat kapal miring kapten. Namun sungguh sangat disayangkan, salah satu kawan mereka yang bernama Heather terjatuh saat ombak besar menghantam mereka, sehingga saat ini hanya menyisakan 5 orang dari mereka yang masih selamat. Dan pada keesokan paginya, kelimanya berhasil bertahan dengan cara naik di atas kapal yang posisinya sudah terbalik. Dan di sini kita akan diperkenalkan dengan 2 barudak lainnya yang merupakan pasangan bernama Sally dan juga Downey. Di sini mereka tampak sangat shock dengan kejadian sebelumnya, sekaligus merasa bersalah karena mereka lah yang membawa Heather untuk ikut dalam liburan kali ini. Dan tak lama kemudian muncul sedikit harapan saat sebuah kapal melaju tepat ke arah mereka. Dengan segera semua berteriak meminta pertolongan dan akhirnya didengar oleh seseorang di atas kapal yang wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Tak lama mereka segera menaiki tangga untuk naik ke atas kapal, dan alangkah terkejutnya mereka semua saat sudah tiba di atas. Ternyata tidak ada seorang pun yang mereka temui.
Entah siapa yang mereka lihat sebelumnya, tapi saat ini mereka segera berkeliling menyusuri seluruh wilayah kapal dan menemukan fakta informasi tentang sejarah dari kapal ini yang bernama Aulus, yang merupakan nama dari salah satu dewa Yunani menurut informasi dari Mbah Google. Meski sudah mencari ke banyak tempat, mereka masih tidak bisa menemui satu orang pun di kapal ini. Lalu kemudian terdengar suara benda terjatuh di belakang mereka saat Victor pergi untuk mengeceknya. Tetapi ternyata benda yang ditemukannya adalah sebuah kunci yang merupakan kunci rumah dan mobil milik si Jess. Entah apa maksudnya dan datang dari mana kunci tersebut, yang membuat saat ini mereka bingung ketika melihatnya. These are my keys. What are you talking about? This is my car key. This is my son. See? Tak lama mereka terus melanjutkan pencarian, tetapi masih tidak ada orang sama sekali yang bisa mereka jumpai. Dan seketika, Jess secara tak sengaja melihat seseorang yang ada di ujung lorong, sehingga Victor dengan cepat langsung mengejarnya. Wait. Ketika Jess ditanya siapa orang yang dilihatnya, ia tidak tahu karena tidak sempat melihat wajahnya yang hanya lewat sekilas saja. Sally di sini menganggap jika yang dilihat Jess mungkin bukanlah Jurik melainkan temannya si Heather yang sebelumnya terjatuh dari kapal, sehingga mereka pun mulai berpencar untuk mencari keberadaan orang tersebut. For Victor, okay? Fine. I'm sorry I'm acting weird, Greg. It's just I'm having day. Jess dan Greg pun berpencar berdua mencari sosok tersebut hingga mereka tiba di sebuah kamar yang di situ terdapat tulisan berwarna merah pada cermin yang mengatakan ke mereka untuk segera pergi ke ruang teater. Entah ini ulah siapa, tapi Jess sangat yakin jika tulisan itu dibuat dari darah manusia asli. Namun Greg mencoba untuk tidak percaya dengan maksud agar mereka tidak terlalu panik dengan kondisi sekarang, tetapi Jess malah tantrum karena dianggap terlalu takut dan pergi sendirian. They rescue us from the sea and then they just hide for fun? Don't just magically appear out of nowhere. They have skippers. I mean, Jess, I'm sorry. Dan di sisi lain, Sally dan Donnie menemukan bekas darah di lantai dan mencoba mengikutinya, yang akhirnya membawa mereka ke sebuah ruang teater seperti instruksi yang dilihat dua orang sebelumnya. Sementara Jess yang saat ini sendirian pergi memasuki restoran kapal yang ternyata banyak sekali hidangan mewah yang sudah kadaluarsa. Tapi tiba-tiba saja di sini Victor secara tiba-tiba menyerang Jess, yang untung saja beliau berhasil dijatuhkan karena kondisi beliau saat ini terlihat penuh luka dan darah di kepalanya, sehingga Jess pun segera pergi dari sana. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan yang berasal dari ruang teater. Jess segera pergi ke sana untuk memeriksa kondisinya. Dan alangkah terkejutnya beliau saat menemukan Greg yang sedang sekarat karena luka tembak. Sally dan Donnie yang sudah lebih dulu ada di sana pun menyalahkan Jess atas kejadian ini. Tapi saat sedang berdebat terkait kondisi sekarang, tiba-tiba saja di sini Sally dan Donnie pun harus tewas ditembak oleh seseorang yang sosoknya tidak diketahui. Jess yang berhasil selamat segera melarikan diri keluar dari ruangan tersebut. Saat sedang berlari keluar, muncul si pelaku yang bersembunyi di sana dengan menggunakan penutup kepala, sehingga Jess harus terus kabur dari kejarannya. Di sini Jess berhasil membalikan keadaan dengan sebuah kapak, tapi di sini beliau berkata kalau Jess harus segera membunuh semua kawannya agar bisa selamat dan kembali ke rumah. Tapi Jess tidak peduli dengan perkataannya dan langsung menggebuk beliau hingga jatuh ke laut.
Setelah Jess menghajarnya hingga jatuh dari atas kapal, ia pun sedikit kepikiran dengan maksud dari perkataannya untuk menghabisi temannya sendiri. Masih dalam kondisi yang kebingungan, Jess kembali dikejutkan dengan apa yang baru saja dilihatnya, yang ternyata itu adalah dirinya sendiri dan teman-temannya yang baru saja datang, persis seperti yang ia lalui beberapa waktu yang lalu. Dan ternyata orang misterius yang berada di atas kapal tadi tidak lain dan tidak bukan adalah Jess itu sendiri, yang pada akhirnya di sini terungkap kalau Jess telah terjebak dalam sebuah fenomena dan legenda tentang segitiga Bermuda yang sering disebut sebagai lingkaran waktu atau time loop, di mana waktu berjalan berulang-ulang kali yang entah kapan ujungnya dan menyisakan misteri untuk saat ini. Setelah Jess versi lain dan kawan-kawan sudah naik ke kapal, Jess yang kita kenal pun mencoba bersembunyi saat mereka mulai berkeliling. Disitulah ia tak sengaja menjatuhkan kunci rumahnya, dan di sini terungkap kalau Jess sendirilah yang sudah menjatuhkan kunci tersebut sebelumnya, termasuk orang yang sempat dilihatnya ketika ada di ujung lorong. I saw someone. Sama persis seperti yang terjadi sebelumnya, Victor pun mengejar Jess keluar. Setelah ketemu, Victor sempat kebingungan mengapa Jess sudah ada di sini padahal ada di dalam sebelumnya. Dan disitulah Jess segera menjelaskan tentang apa yang terjadi terkait fenomena time loop yang dialaminya. Namun Victor malah tertawa karena menurutnya hal itu sangatlah tidak masuk akal. Tapi Jess yang sudah cukup emosi karena omongannya tidak dipercaya, segera mendorong Victor yang secara tak sengaja melukai kepala belakangnya dengan besi tajam. You're gonna die. You'll die, and then Downey, and then. I didn't do this. Akibat kejadian itu, Jess yang ketakutan pun meninggalkan Victor tanpa memberinya pertolongan, di mana Jess pergi ke salah satu ruangan yang di situ ia menemukan kalung dalam jumlah banyak, termasuk kertas yang ia tulis sendiri dan merupakan hasil tulisannya dari dirinya di versi waktu yang lain, sehingga Jess pun mengambil sebuah senapan dan bermaksud untuk membunuh dirinya sendiri di versi lain yang baru saja datang. Di sini Jess akhirnya bertemu dengan dirinya sendiri dalam versi lain, tetapi bukannya menembak. Jess pun mengurungkan niatnya setelah dirinya tidak sanggup untuk melakukannya, dan tak lama mendengar suara tembakan yang berasal dari ruang teater, sehingga Jess pun segera pergi ke sana tepat saat Sally dan Donnie sedang bersama Greg yang sekarat seperti keadaan sebelumnya. Tetapi kali ini ia berhasil menyelamatkan mereka berdua dari serangan si pelaku bertopeng misterius yang menembak dari lantai atas. Saat ini masih belum diketahui siapa sebenarnya pelaku bertopeng itu, sehingga Jess pun meminta Sally dan Donnie untuk menunggu di lorong dengan diberikan senapan untuk berjaga-jaga, sementara dirinya akan pergi menjemput Victor yang sedang terluka di ruang restoran. Victor? Tak lama setelah Jess pergi, kita akan diperlihatkan fakta mengejutkan lainnya, yaitu tentang sosok si pelaku bertopeng yang tidak lain dan tidak bukan adalah Jess versi lain yang entah asli atau bukan, karena saya jujur juga ikut bingung tentang Jess yang paling asli yang mana. Tapi Jess versi ini pun membawa Sally dan Downey ke dalam sebuah kamar yang ada cerminnya dan menyerang mereka hingga terluka cukup parah. Doing in here? Donnie yang tewas di tempat ditinggal oleh Sally yang berjalan keluar dan mendatangi sebuah lokasi yang di situ terdapat banyak sekali versi lain dari dirinya yang sudah terluka dan mati karena fenomena lingkaran waktu yang dialaminya.
Dan selanjutnya, Jess bahkan melihat dirinya versi lain yang sedang melihat Jess dan kawan-kawan yang baru saja datang meminta bantuan seperti awal kedatangan mereka, sehingga dapat kita simpulkan kalau fenomena time loop atau lingkaran waktu ini akan terus-terusan berulang dan tidak tahu di mana ujungnya. Saat menyadari kalau mungkin semua ini tidak akan pernah berakhir, Jess pun mulai berpikir untuk mencari solusi agar bisa pulang dengan selamat dan terbebas dari lingkaran waktu, sehingga terpikirkan oleh beliau untuk menghabisi semua orang yang baru datang agar bisa terlepas dari kutukan ini. Don't you see that this is all just... Akhirnya di sini terungkap juga mengapa Jess menggunakan penutup kepala, karena versi bertopeng yang dilihatnya berniat membunuh semua orang yang ia temukan di kapal ini, dan ternyata ia jugalah yang membuat tulisan pada cermin agar semua orang berkumpul di satu tempat di ruang teater, yang pada akhirnya dia juga sendirilah yang menghabisi Greg, termasuk dengan adegan kejar-kejaran menegangkan antara dirinya dan Jess dari versi lain, yang saya sendiri juga sudah tidak tahu lagi ini adalah Jess yang mana. He said you shot. I wasn't in a windbreak. Yes, he's dead. Tetapi Jess di sini lupa kalau si pelaku bertopeng akan kalah dan berakhir dengan jatuh ke lautan, yang hal itu benar-benar terjadi saat Jess diancam dengan sebilah kapak oleh dirinya sendiri dari versi lain, persis seperti kejadian sebelumnya yang pernah kita lihat. Ia bahkan juga sempat menyuruh dirinya sendiri untuk menghabisi semua orang, karena hanya itulah satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini. Tell me! It's our turn. Jess yang jatuh ke laut berhasil selamat setelah terseret ke pinggir pantai. Namun sangat tidak disangka, ia berhasil hidup kembali meski sudah digedik dengan kapak oleh dirinya sendiri dari versi lain. Tapi di sini ia terus berjalan pergi untuk menuju ke rumahnya. Setibanya di wilayah rumah, ia akhirnya melihat penyebab utama mengapa dirinya harus mengalami kutukan dan fenomena aneh ini, yang ternyata Jess adalah seorang ibu yang sangat kasar. Bahkan ia melihat sendiri dirinya yang menampar anaknya dengan keras hanya karena menumpahkan cat di lantai, yang adegan ini sempat kita lihat di awal cerita. Dan di sini Jess seketika memutuskan untuk menghabisi dirinya sendiri di versi lain. Dan pada akhirnya terungkaplah jika Jess yang mengambil kertas jadwal liburan pada kulkas dan mengajak anaknya pergi menggunakan mobil, beliau segera membawa pergi yang entah kemana tujuannya. Tapi secara tiba-tiba ia malah ditabrak oleh truk dan mengalami kecelakaan. We have to go. There, it's gone. See? There. Di sini anaknya pun akhirnya tewas dan Jess mengalami hilang ingatan tapi tidak terluka sama sekali. Hanya satu hal yang beliau ingat, yaitu tujuannya untuk pergi liburan bersama teman-temannya ke pelabuhan sesuai janji yang ia lihat pada kertas di kulkasnya, yang pada akhirnya menjelaskan kita mengapa di awal film Jess terlihat bingung ketika ditanya di mana anaknya. Dan itu berarti fenomena lingkaran waktu ini masih terus berlanjut, yang kalau saya ceritain lagi akan selalu berlanjut dan kembali ke titik cerita pada saat ini tanpa tahu kapan akhirnya, dan film akhirnya selesai. Jika kita kehilangan arah dan tujuan hidup, maka lihatlah film ini agar menjadi lebih hilang arah lagi. Sedikit kalimat penutup dari saya yang sangat menggambarkan film ini. Entah bagaimana akhir dari kisah Jess, yang pasti saya cukup dibuat heran dengan film ini sih ya. Cukup membuat kita sebagai penonton penasaran apakah Jess nih benar-benar bisa keluar dari lingkaran waktu itu apa enggak. Dah lah, bingung juga sih gimana ini nasibnya. Oke, segitu dulu aja. Makasih banyak nih udah nonton videonya sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.